Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ola selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ariyanti Indasari, terus ada Raina Aulia Fatihah dan juga Niska Salma Sapitri. Nah, untuk pertama di sini ada rumus dari penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, ini ya rumusnya bisa dilihat. Sin A ditambah sin B itu akan sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Sementara untuk sin A dikurang sin B itu akan sama dengan 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Dan untuk yang cosnya bisa dilihat di layar. Nah, di sini ada sedikit trik menghafal. Jadi kita lihat si huruf depannya aja. Jadi kalau sin A tambah sin B berarti S tambah S sama dengan 2SC. Berarti nanti 2 sin cos gitu. Terus untuk sudutnya sendiri nanti yang sudut pertama itu A plus B per 2. Sementara sudut yang kedua itu A min B per 2. Nah, tapi sebelum itu kita perlu ingat mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus berikut. Nah, ini ya rumusnya. Sebenarnya ini juga udah dijelasin di pertemuan kemarin sama kelompok 2. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi yang pertama itu 2 sin X cos Y sama dengan sin X plus Y tambah sin X min Y. Nah, ini tuh kita dapat dari rumus ini sebenarnya rumus penjumlahan sin dan cos pada dua sudut gitu. Nah, ini juga udah dijelasin sama kelompok kemarin, tapi mungkin untuk lebih jelasnya nanti bakal dijelasin sama kelompok setelah ini. Nah, untuk yang pertama nih, 2 sin X cos Y sama dengan sin X plus Y ditambah sin X min Y. Ini tuh didapat dari penjumlahan si ini. Si pernyataan yang ini sama ini dijumlahin gitu. Jadi kan nanti kalau dijumlahin jadinya sin X tambah Y ditambah sin X min Y. Yang itu yang ini ya. Terus yang ini dijumlahin nanti cos yang ininya hilang. Maka nanti tinggal jadi sin X cos Y ditambah sin X cos Y itu hasilnya ini 2X cos Y. Begitu juga yang ini nanti didapat dari pengurangan kedua pernyataan yang ini. Kalau untuk cos berarti yang apa ini cos X cos Y itu dia didapat dari pernyataan yang ketiga sama dijumlahkan. Kalau yang keempat ini didapat dari pernyataan 3 dan 4 yang dikurangkan gitu. Nah, ini juga trik menghafalnya sebenarnya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Cuman di sini dibalik. Tadi kan kalau yang di penjumlahan itu dia ininya dulu ya. S tambah S sama dengan 2SC. Tapi kalau di sini yang perkalian 2SC itu sama dengan S plus S. Terus yang membedakan lagi adalah di sini sih sudutnya ini. Kalau di sini cuma X plus Y aja, nggak ada perduanya. Lanjut. Lanjut. Kok nggak diganti? Oke, yang pertama di sini ada pembuktian satu. Jadi di sini kita mau ngebuktiin kalau sin A ditambah sin B ini sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Nah, ini kita, sebelum membuktikan rumus ini kita perlu menggunakan rumus perkalian yang ini yang tadi yang pertama yang 2 sin X cos Y sama dengan sin X plus Y plus sin X min Y. Nah, jadi langkah pertama kita harus misalin dulu si X plus Y-nya ini sebagai A dan X min Y-nya ini sebagai B. Nah, terus kita jumlahkan A sama B-nya. Nanti dapat hasilnya A plus B sama dengan 2X karena Y-nya ini tadi hilang ya kan dijumlahkan. Nah, terus kita pindah ruaskan si duanya maka dapat X-nya itu adalah A plus B per 2. Nah, selanjutnya karena yang tadi udah ditambahkan, nah selanjutnya kita kurangkan A sama B-nya. Jadi nanti A min B itu akan sama dengan 2Y karena X-nya ini habis. Terus kita pindah ruaskan juga duanya, jadi nanti Y-nya itu sama dengan A min B per 2. Nah, terus tadi kan dari
rumus yang ini kita dapat ya, sin X plus Y ditambah sin X min Y itu 2 sin X cos Y. Nah, karena X plus Y-nya ini udah kita misalin sebagai A, maka kita ganti jadi sin A plus sin B. X min Y-nya itu kan B. Jadi sin B sama dengan si ini, 2 sin X cos Y. Terus tadi kita dapat juga nih X-nya itu A plus B per 2 dan Y-nya itu A min B per 2. Jadi kita tinggal ganti. Nanti dapat hasilnya 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Atau 1 per 2-nya setengahnya ini bisa kita keluarin. Jadi nanti hasilnya 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Ini bakal sama aja. Jadi untuk rumus yang penjumlahan sinus sudah terbukti. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 165 derajat. Sesuai rumus tadi, berarti kan ini sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya ya. Jadi nanti tinggal kita masukin aja ke rumus. Dapat hasilnya yaitu 2 sin setengah A-nya 75 derajat, B-nya 165 derajat. Diganti nilai A sama B-nya, nanti kita dapat jadi 2 sin 120 derajat cos min 45 derajat. Nah, terus sin 120 derajat ini berdasarkan perbandingan sudut berelasi di kuadran 2 bisa kita ubah bentuknya jadi cos 30 derajat. Sementara itu berdasarkan sudut negatif cos min 45 ini bisa kita ubah menjadi 45 derajat. Nah, nanti kita ganti cos 30 derajat itu kan setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2. Jadi kalau dihitung hasilnya dapat setengah akar 6. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Di sini suka nilai dari sin 20 derajat ditambah sin 100 derajat plus 40 derajat. Nah, ini kita selesaiin dulu si pembilangnya. Caranya sama kayak tadi, pakai rumus yang 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. A-nya itu tadi 20, B-nya itu 100, tinggal dimasukin aja. Terus nanti dapat hasilnya yang ini, 2 sin 60 derajat cos min 40 derajat. Nah, cos min 40 derajat ini berdasarkan negatif tadi, perbandingan sudut negatif, itu kan sama aja kayak cos 40 derajat. Karena pembilang dan penyebutnya ada cos 40 derajat, bisa kita coret. Jadi nanti hasilnya tinggal 2 kali setengah akar 3 atau sama dengan akar 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reina. Reina, maaf suaranya nggak kedengeran. Tadi suaranya bocor, Ren. Masih nggak kedengeran, Ren. Iya, Rena nggak kedengeran. Ya, mungkin pakai headset. Halo, Rena. Halo, apakah suaranya sudah terdengar? Ya, jelas. Jadi, untuk pembuktian yang kedua itu ada pembuktian untuk rumus itu bentuknya sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Nah, ini cara membuktikannya. Jadi, sesuai rumus perkalian yang tadi udah disebutin ya. Jadi, 2 cos X ini itu kan sin X tambah Y dikurang sin X Y. Nah, ini cara pembuktiannya. Kita misalkan si X plus Y itu sama dengan A.
terus X min itu sama dengan B. Nah, ini jadi A-nya itu sama dengan X plus Y, B-nya itu sama dengan X plus Y. Yang pertama, kita cari X-nya dulu. Jadi kita jumlahkan supaya Y-nya ini hilang. Jadi nanti bentuknya itu A plus B sama dengan 2X. Terus 2-nya kita ruaskan, jadi nanti dapat nilai X-nya itu sama dengan A plus B per 2. Terus untuk yang cari Y-nya juga kita pakai cara yang sama. Jadi karena tadi mau cari X-nya kita, sekarang karena kita mau cari X-nya, jadi yang dihilangin X-nya. Jadi kita kurang, nanti dapat A min B itu sama dengan 2Y. Terus kita 2, jadi kita dapat Y-nya itu sama dengan A min B per 2. Nah, terus karena kita udah dapat X sama Y-nya, kita masukin ke rumus yang tadi. Karena sin A min sin B-nya itu kan sama dengan 2 cos X-nya ya. Jadi kita masukin nilai X-nya yang tadi, yang A plus B per 2, sama nilai Y-nya yang A min B per 2. Jadi bentuknya sin A min sin B itu sama dengan 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Atau bisa kita tulis 2 cos setengah yang keluar, jadi 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Jadi ini rumusnya terbit. Nah, ini untuk contoh soalnya, jadi contoh penggunaannya. Yang pertama itu berapa nilai dari sin 75 derajat dikurang sin 165 derajat. Nah, ini cara menyelesaikannya sama ya, jadi tinggal dimasukin ke rumusnya aja. Tadi kan udah dapat ya rumusnya itu 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Nah, ini si A-nya itu kan 75 derajat, terus si B-nya itu berarti 165 derajat. Nah, ini tinggal kita masukin, berarti jadi 2 cos setengah 75 derajat ditambah 165 derajat, sin setengah 75 derajat dikurang 165 derajat. Terus kita jumlahkannya yang di dalam kurungnya 75 derajat tambah 165 derajat kan sama dengan 100 sama dengan 240 ya. Terus cara dikali setengah jadi dia 120 derajat. Terus yang sebelahnya juga sama karena jadi dia sin min 45 derajat. Terus kita cari nilai cos 120 derajat itu kan sama dengan min setengah ya. Terus nilai sin min 45 derajat itu sama dengan min setengah akar 2. Jadi dia hasilnya sama dengan 1/2 akar 2. Terus untuk yang selanjutnya, contoh soal yang kedua, ini ada nilai dari sin 3x min 30 derajat dikurang sin 3x tambah 10 derajat. Nah, ini juga sebenarnya sama aja. Jadi di sini nilai si A-nya itu sama dengan 3x min 30 derajat. Terus nilai si B-nya itu 3x sama 60 derajat. Ini juga sama, tinggal kita masukin ke rumus. Nanti di akhir tuh kita dapat nilainya berarti kan 2 cos 3x plus 15 derajat sin min 45 derajat. Nah, nilai sin min 45 derajat itu kan min setengah kali akar 2. Nah, ini jadi bentuknya itu hasil akhirnya kita dapat min akar 2 cos 3x tambah 15 derajat. Nah, terus untuk pembuktian yang ketiga, sekarang kita masuk ke kosinus ya. Jadi ini yang pertama itu ada pembuktian untuk rumus penjumlahan kosinus. Jadi kalau untuk rumus penjumlahan kosinus itu bentuknya cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, ini juga sama cara pembuktiannya. Kita pakai rumus perkalian kosinus yang tadi udah disebutin di awal. Jadi 2 cos X cos Y itu kan sama dengan cos X tambah Y ditambah cos X min Y. Nah, ini juga sama, kita pisahkan X plus Y itu sama dengan A, terus X min Y itu sama dengan B. Nah, ini juga sama, pertama kita cari X-nya dulu. Nah, di sini kita dapat nilai X-nya itu sama dengan A plus B per 2. Terus kemudian kita cari nilai Y-nya pakai caranya sama. Dan nanti di akhir kita dapat nilai Y-nya ini sama dengan A min B per 2. Nah, karena udah dapat nilai X sama Y-nya, kita masukin ke persamaan yang tadi. Jadi kita ganti bentuk, kan tadi dapat cos A plus cos B itu berarti kan sama dengan 2 cos X cos Y. Nah, kita ubah nilai X sama Y-nya sesuai yang tadi udah kita dapat. Jadi 2 cos A plus B per 2 cos A min B per 2. Atau kita
bisa kita tulis, setengahnya kita keluarin, jadi 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A minus B. Jadi ini rumus penjumlahan kosinusnya terbukti. Nah, ini untuk contoh soalnya, sebenarnya untuk penyelesaiannya sama aja ya. Jadi ini tinggal dimasukin ke rumus. Kalau yang pertama itu nilai dari cos 195 derajat ditambah cos 105 derajat. Ini sama, berarti si A-nya itu 125 derajat, terus B-nya itu cos 105 derajat. Ini tinggal kita masukin ke rumus. Nanti kita dapat hasil, kita cari 2 cos 150 derajat kali cos 45 derajat. Terus kita masukin nilainya, nanti kita dapat akhirnya itu min setengah akar 6. Terus untuk contoh soal yang kedua, ini juga sama aja, cuman di sini nilai dari cos 100 derajat tambah cos 10 derajat. Berarti yang jadi A-nya itu 100 derajat, terus yang jadi B-nya itu 20 derajat. Ini juga sama, tinggal kita masukin ke rumus. Nanti didapat nilai dari 2 cos 60 derajat dikali cos 40 derajat. Jadi cos 60 derajat itu kan sama dengan setengah ya. Jadi 2 kali setengah kali cos 40 derajat. Ini duanya bisa kita coret. Jadi sama dengan nilainya itu cos 40 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kita. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, di sini ada pembuktian keempat, yaitu ada rumus pengurangan kosinus. Di sini cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Di sini untuk membuktikannya, kita menggunakan rumus yang tadi di awal yang ada di kotak merah ini. Nah, kita misalkan dulu X plus Y-nya di sini. X plus Y-nya itu sama dengan A dan X min Y-nya itu sama dengan B. Nah, kemudian di sini kita akan pertama mencari nilai X-nya. Maka di sini Y-nya kita hilangkan. Jadi didapatkan A plus B sama dengan 2X. Kemudian X-nya sama dengan A plus B per 2. Nah, yang kedua di sini kita ingin mencari Y-nya. Maka di sini dikurangi, kemudian didapatkan A min B sama dengan 2Y, Y sama dengan A min B per 2. Kemudian untuk pembuktiannya, karena tadi X plus Y itu sama dengan A, maka kita ganti di sini menjadi cos A min cos B sama dengan mengikuti rumus yang tadi, min 2 sin X sin Y. Nah, kemudian karena tadi kita sudah dapatkan X-nya yaitu A plus B per 2, maka di sini kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi min 2 sin A plus B per 2, kemudian sin Y-nya juga kita ganti Y-nya menjadi A min B per 2. Jadi sin A min B per 2. Maka sama dengan min 2 sin 1 per 2 A plus B dikali sin 1 per 2 A min B. Maka terbukti. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Nilai dari cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat adalah untuk penyelesaiannya kita masukkan ke dalam rumus tadi, maka menjadi min 2 sin 1 per 2 dalam kurung 105 derajat ditambah 15 derajat dikali sin 1 per 2 dalam kurung 105 derajat dikurang 15 derajat. Kemudian tinggal kita operasikan hitungannya menjadi min 2 sin 60 derajat sin 45 derajat. Kemudian sama dengan min 2 sin 60 derajat itu 1 per 2 akar 3 dikali sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2. Maka dihasilkan min 1 per 2 akar 6. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin dari Bu Ola ada tambahan lagi. Kalau dari PPT dan penjelasan, menurut saya cukup ya. Karena ini masih mengulang materi SMA juga ya, masih mudah lah menurut kalian ya pastinya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soal aja kali ya.
Ibu, saya izin bertanya. Oke, silakan. Oke, kelompok izin bertanya. Kira-kira ada nggak sih kira-kira ada nggak sih kayak penerapan dari penjumlahan dan pengurangan trigonometri ini, jadi biar murid-murid tuh merasa termotivasi gitu ketika mempelajari materi ini, lebih ke konteks nyatanya gitu. Terima kasih. Saya juga izin bertanya kelompok. Jadi ini pertanyaannya tuh nyambung setelah pertanyaan Siska tadi. Jadi kalau misalkan ada, menurut kelompok tuh mana yang paling efektif caranya menjelaskan penjumlahan dan perkalian trigonometri ke siswa dengan contoh kehidupan nyata biar mereka itu merasa bukan sekedar rumus-rumus aja gitu. Terima kasih kelompok. Oke, makasih Aura, makasih Siska. Ibu mungkin kita kelompok izin berdiskusi dulu ya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan Siska nanya ada nggak sih penerapan penjumlahan dan pengurangan trigonometri di kehidupan sehari-hari. Jadi biar siswanya juga bisa termotivasi ya untuk mempelajari materi ini. Nah, kalau berdasarkan diskusi kelompok, jawabannya itu ada. Nah, contohnya itu bisa kita lihat dari musik dan gelombang. Gitu. Jadi kan kalau kita dengar musik itu ada nada yang tinggi, ada yang rendah ya. Nah, itu kalau digabungin, jadi kalau digabungin, uh, prosesnya itu bakal ngelibatin konsep penjumlahan dan pengurangan pada sinus atau kosinus. Tuh, jadi kan kalau di musik, kalau kita lihat apa namanya suka ada grafiknya gitu kan, jadi dia kayak gelombang gitu, terus ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mepet banget. Nah itu tuh sebenarnya dia gabungan dari konsep penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus gitu. Terus contoh lain bisa dilihat di dalam bidang kesehatan seperti sinyal jantung pada EKG atau elektrokardiografi. Itu tuh yang mesin buat mendeteksi detak jantung. Jadi kalau dia detak jantungnya udah nggak ada, nanti bakal kayak garis lurus terus bunyi. Tapi kalau masih ada, nanti dia bakal ngebentuk gelombang yang dimana gelombangnya tuh juga kayak naik turun, terus kadangan rapet-rapet, kadangan jarang-jarang kayak gitu. Nah, gelombang dari EKG ini merupakan gabungan dari beberapa sinyal listrik yang berasal dari bagian jantung gitu. Terus contoh lain sebenarnya masih ada. Contohnya tuh ada di rangkaian arus listrik bolak-balik, terus modulasi sinyal, terus gerakan animasi atau game dan masih banyak lagi. Tuh. Dari kelompok lain ada tuh. Oke, berarti lebih banyak kayak aplikasinya ke fisika gitu ya, Menil ya? Iya sih, Kak. Lebih banyak ke gabungan gelombang itu yang berkaitan sama gelombang. Oke, siap. Makasih banyak, Menil. Dan kelompok. Ya, makasih juga sih, Kak. Aku izin jawab pertanyaan Aura tadi ya, karena pertanyaan Aura juga kan sebenarnya masih nyambung sama pertanyaannya Siska ya. Sebelumnya suara aku terdengar jelas nggak ya? Jelas, Ren? Jelas.
Oke, jadi tadi pertanyaan dari Aura kan kalau misalnya memang ada, menurut kelompok tuh mana yang paling efektif cara menjelaskan penjumlahan dan pengurangan trigonometrik ke siswa dengan contoh kehidupan nyata biar mereka merasa itu bukan sekedar rumus aja. Jadi sebenarnya karena tadi kan beberapa contoh dalam kehidupan nyatanya itu udah disebutin ya sama Adianti. Nah dari kelompok tuh tadi kita nemuin sebenarnya ada beberapa cara supaya pembelajaran tuh lebih efektif ke siswa. Jadi tuh dalam konteks eh, kehidupan nyata. Jadi itu pertama kita mulai dari masalah atau fenomena yang emang familiar sama kehidupan siswa. Kayak tadi beberapa yang udah disebutin sama Ariati, contohnya tuh ada dalam musik, terus dalam dunia kesehatan juga ada tadi yang EKG, terus dalam dunia game juga ada, arus listrik juga ada kayak gitu. Jadi nanti kita kayak ngasih pertanyaan pemantik gitu. Jadi kita kasih pertanyaan terus nanti kita ngajak siswa diskusi mengenai kaitan antara si fenomena tadi sama konsep matematika itu apa kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan siswa udah mulai terhubung nih, oh udah tahu ternyata musik itu ada hubungannya sama sinus kosinus gitu. Nanti kita pakai kita tunjukin pakai visual yang bergerak gitu kayak contohnya animasi atau simulasi. Jadi nanti kita tunjukin tuh si bentuk grafiknya. Jadi biar nanti mereka tuh kegambar maksudnya tuh kayak gimana kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti kayak gitu kan nanti kita lebih tergambar ya kayak oh ternyata musik tuh kayak gitu loh. Kenapa dia bisa terhubung sama sinus kosinus kayak gitu. Terus juga karena siswa tuh kan selain kita mulai dari masalah atau fenomena yang dikenal gitu terus siswa itu kan pasti kayak punya minat masing-masing kan kayak mungkin beberapa ada siswa yang minat ke musik ada beberapa yang minat sama game gitu itu kan kalau misalkan mereka punya minat sama sesuatu pasti lebih bakal gampang diterima sama mereka kan karena emang mereka udah familiar lah sama kehidupan mereka jadi kalau emang bisa tuh kita hubungkan juga ke minat mereka gitu kayak misalkan kalau ada siswa yang minat sama musik nanti kita tunjukin kalau nada sama gelombang suara itu masuk ke grafik sinus ke sinus kayak gitu terus kalau game kita tunjukin kalau misalkan karakter yang lompat naik turun itu juga pakai rumus sinus ke sinus kayak gitu mungkin kayak gitu Aura apakah menjawab. Iya, Iya. maaf suaranya kurang jelas, cuman dapat sih poin-poinnya tadi. Oke, Oh makasih ya iya kelompok ya. makasih Aura. Iya, makasih Reina dan Arianti penjelasannya. Jadi memang untuk kosinus-sinus ini kebanyakan kan untuk grafik-grafiknya tadi seperti yang sudah dijelaskan bisa dari permasalahan gelombang, getaran. Tadi kan udah dijelasin sama Arianti itu ya, gelombang musik ya tadi ya. Terus ada EKG juga. Memang banyaknya juga di problem-problem yang berkaitan dengan fisika gitu ya. Bisa elektronika, kemudian pembangunan gedung-gedung itu juga pakai sinus kosinus gitu ya. Kemudian di mekanika, dinamika itu juga pakai. Nah, mungkin kalau untuk mengajar di sekolah kita tidak cukup waktu untuk membahas semuanya gitu ya. Sedetail mungkin itu mungkin waktunya kurang karena kan materi di sekolah pasti banyak ya dan campur banyak mata pelajaran lainnya gitu ya. Nah, tadi Rena sudah jelaskan bagus sekali nih jawabannya supaya dapat konsepnya juga, tapi waktunya juga cukup gitu ya. Mungkin bisa dengan memberikan contoh soal atau problem-problem yang sesuai yang apa namanya, yang relate sama kehidupan nyata gitu. Mungkin cukup satu satu dua contoh soal yang menggunakan sinus kosinus, tapi itu sudah bisa merepresentasikan kalau ternyata sinus kosinus ini digunakan loh di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sudah cukup walaupun tidak bisa misalnya sangat ini ya, misalnya sangat detail gitu kita membahas sangat detail peruntukannya seperti apa, tapi cukup dengan kita berikan contoh soal yang relate gitu. Sebelum ke contoh soal gitu misalnya kita pakai problem dulu atau kita bahas mungkin bisa tampilkan video dari YouTube gitu ya atau yang sudah pernah
orang-orang buat itu juga bisa gitu. Jadi siswa-siswi juga bisa lebih paham kalau sinus kosinus ini real loh digunakan, cuma bukan hanya di bidang matematika aja, malah realnya mungkin lebih ke teknik ya, di bidang kesehatan juga tadi ada sih yang EKG itu ya, gitu. Ada lagi pertanyaan atau mau langsung kita ke latihan soal? Kalau di matematika sendiri gitu ya, karena kita nih membahasnya juga kebanyakan kan konsep dan habis itu langsung latihan soal gitu ya. Jadi ya memang memang PR kita untuk lebih memahami konsep-konsep yang dulunya kita sudah dapat di SMP atau SMA tapi belum dapat realnya gitu, secara realnya penggunaannya seperti apa. Sementara kita menjadi calon guru gitu, nantinya mau menjelaskannya maunya lebih baik dari guru kita yang sebelumnya gitu kan. Jadi itu emang PR kita untuk bisa menjelaskan lebih detail tentang konsep-konsep supaya siswa-siswi kita tuh nggak salah gitu. Seperti turunan integral gitu ya. Itu juga kan konsepnya kadang udah langsung kerjain soal aja, latihan soal tanpa tahu peruntukannya untuk apa. Gimana, masih ada pertanyaan lagi? Aduh, Kayaknya sudah tidak ada, Ibu. Langsung ke cukup latihan ya. soal aja ya, Bu. Langsung ke latihan soal boleh. Oke. Silakan, Arianti. Nah, ini teman-teman, jadi ada 6 soal ya. Bisa di SS dulu. Oh, nih. Udah ditampilkan kah? Kok saya tidak lihat ada share screen-nya. Sudah, Ibu. Udah terlihat belum, Ibu, layarnya? Sebentar kok, sih saya tidak terlihat. Oh ya, ada. Oke, di sini juga udah ada yang ngetap, Ibu. Nomor 1 itu tadi yang duluan Aura, terus nomor 2 Siska, nomor 3-nya Caca, nomor 4 Zahra, nomor 5 Rizka, nomor 6 Dahlia. Jadi udah ketep semua, Ibu. Oke, silakan kalau mau langsung boleh. Yang mau mengerjakannya langsung. Oke, nanti teman-teman yang udah selesai dan mau langsung jawab bisa langsung on mic aja ya.
Siska. Yang lain dulu aja deh kelompok ini yang kayaknya lagi susah. Saskinya mau coba Udara. Oke. Jadi ini nomor 1, soalnya itu nilai dari sin 195 derajat ditambah sin 105 derajat adalah, cara mengerjakannya itu ini ada catatannya dulu, pakai yang ada di materi. Tadi ada S tambah S sama dengan 2SC, ini dari yang trik menghafal. Lalu bentuk lainnya ada 2 sin X cos 2 sin X cos Y sama dengan sin dalam kurung X tambah Y ditambah sin dalam kurung X dikurang Y. Lalu bentuk lainnya lagi sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin dalam kurung A tambah B per 2 cos dalam kurung A dikurang B per 2. Nah, ini jawabannya ini kita pakai bentuk yang terakhir ini. Mirip, sama gitu ya. Jadi 2 sin 1/2 ini, setengahnya dikeluarin 1/2 jadi 195 ditambah 105, lalu ada cos 1/2 dikali 195 dikurang 105. Lalu hasilnya ada 2 sin 150 cos 45 menjadi 2 cos 60 cos 45. Selanjutnya jadi 2 dikali setengah akar, dan hasil akhirnya menjadi setengah akar 2. Apakah sudah benar kelompok atau ada masukan? Sudah benar, Aura. Kalau dari Ibu Ola, apakah ada masukan, Bu? Ya, baik. Sepertinya belum ada ya. Nanti kalau ada bisa di akhir aja. Baik, terima kasih kelompok. Izin stop share ya. Ya, makasih, Aura. Kelompok izin menjawab nomor 4. Boleh ya. Kalau sudah terlihat, Belum kelihatan, Jar, masih loading kayaknya. Nah, udah. oke, di sini soalnya nomor 4 nilai dari cos 105 derajat kurang cos 15 derajat adalah, nah kalau dilihat dari rumusnya itu pakai yang cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin dikali dengan A plus B per 2 dikali dengan sin A min B per 2. Nah, kalau dari soalnya cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan, kita masukin aja nilai A sama B-nya, jadi min 2 sin 105 derajat ditambah 15 derajat per 2 dikali dengan sin 105 derajat dikurang 15 derajat per 2.
Kemudian kita jumlahkan ini jadi 140 derajat per 2 atau dengan sin 90 derajat per 2. Jadi min 2 sin 60 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Nah, sin 60 derajat itu setengah akar 3 dan sin 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, ini ada 2 sama setengah. Jadi bisa kita coret. Jadi hasilnya min setengah akar 6. Apakah benar kelompok? Sudah benar, Zahra. Terima kasih, kok. Terima kasih juga. Kelompok izin share screen nomor 6 ya. Boleh, Dahlia. Terima kasih. Sebentar. Nih. Nomor 6 soalnya nilai dari cos 140 derajat dikurang cos 100 derajat dibagi sin 140 derajat dikurang sin 100 derajat adalah, nah ini dijabarin dulu dari yang baris pertama pembilangnya. Itu kan cos dikurang cos, berarti pakai rumus yang tadi jadinya min 2 sin. Ini min 2 sin ditambah 2. Ini tambah B hanya 140 ditambah B per terus dikali min B per 2. Sin hanya 140 dikurang 100 per 2. Jadinya 2 sin ini 240 dibagi 2 120 kali sin 40 bagi 2 sin 20 derajat. Yang bawahnya penyebutnya juga dijabarkan pakai rumus yang tadi, jadi 2 cos atau tambah B 140 plus 100 dibagi 2 itu 120 derajat dikali ini ya, kali cos min B per 2. Jadinya 140 dikurang 100 per 2. Jadi 2 cos 120 derajat kali sin 20 derajat. Nah, itu jadinya sama dengan ini yang udah dijabarin tadi dipindah ke sini, penyebut sama pembilangnya. Terus ini sama-sama ada sin 20 derajat, dicoret, jadikan sin 20 derajat bagi sin 20 derajat sama dengan 1. Jadi ini tinggal, oh ini ada 2 dibagi 2 juga 1. Jadi tinggal min sin 120 derajat per cos 120 derajat. Habis itu sin per cos itu sama dengan tangen. Jadi negatif 120 derajat. Kalau tan 120 derajat itu negatif akar 3, karena ini ada negatif jadi positif akar 3. Nah, benar kelompok. Sudah benar, Dahlia. Makasih. Masih juga kelompok. Izin stop. Izin share screen lagi ya, kelompok. Boleh sih, Kak. Ya makanya tuh tadi dari dulu tuh cowok di sana tuh nggak ada tempat
Silakan Siska nggak jadi share screen? Atau siapa yang sudah ready? Ya, Ibu, seperti ini nanti saya coba minta tolong kelompok dulu buat share screen ini, Ibu. Bentar. Oke, Haikal. Haikal mau nomor berapa? Ibu, saya izin share screen ya, nomor 5. Di Silakan. Oke, nomor 5. Soalnya tuh tentukan nilai cos 25 ditambah cos 95 ditambah cos 145. Nah, ini yang cos 95 derajat tambah cos 145 derajat itu saya ubah ke bentuk yang penjumlahan cos A tambah cos B. Jadi cos 25 ditambah 2 cos setengah 95 tambah 45 dikali cos setengah 95 min 145. Jadinya cos 25 ditambah 2 dikali cos setengah kali 240 kan. Kan itu ditambah 240. Dikali cos ini itu min 50, 95 kurang 45. Jadi terus dibagi 2. Jadinya min 25 derajat. Terus cos 25 derajat ditambah itu setengah dikali 240 itu 120. Nah, cos min 25 derajat itu kan kalau cos sama aja kayak cos 25. Itu sudut negatif. Jadinya eh, itu jadi positif kan. 2 kali cos 120 kali cos 25. Nah, cos 120 itu nilainya minus setengah. Jadinya cos 25 tambah 2 dikali min setengah itu kan 1. Min 1 dikali cos 25. Jadinya min cos 25. Cos 25 dikurang cos 25 hasil 0. Kan nomor 5 hasilnya 0. Oke, betul kelompok. Dini, makasih Dini. Terima kasih kelompok. Kelompok mau coba nomor 3. Iya, silakan Caca. Sudah terlihat belum? Sudah, sudah. Udah. Oke, nomor 3 kan soalnya sin 81 derajat ditambah sin 21 derajat per sin 69 derajat dikurang sin 171 derajat. Tadi kan di rumusnya itu kalau misalkan sin tambah sin itu kan sama dengan 2 SC, jadi 2 sin cos. Kalau misalkan sin dikurang sin itu sama dengan 2 CS, jadi 2 cos sin. Jadi sama dengan 2 sin 81 derajat ditambah 21 derajat dibagi 2, cos 81 derajat dikurang 21 derajat dibagi 2, per 2 cos 69 derajat ditambah 171 derajat dibagi 2, sin 69 derajat dikurang 171 dibagi 2. Nah, kita hitung. Jadi 2 sin 51 derajat cos 30 derajat per 2 cos 120 derajat sin minus 51 derajat. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kalau misalkan sudut negatif, kalau misalkan sin jadinya minus sin 51 derajat. Nah, yang atas sama aja ditulis lagi kayak ini, 2 sin 51 derajat cos 30 derajat. Nah, yang bawah ini minnya saya pindah ke depan, jadi minus 2 sin 51 derajat
cosnya ditaruh di belakang, cos 120 derajat. Nah, dari sini kan bisa dilihat kalau sama-sama sin 51 derajat. Jadi bisa dicoret, duanya juga bisa dicoret. Jadi sisanya minus cos 30 derajat per cos 120 derajat. Nah, cos 30 derajat itu akar 3 per 2. Kalau cos 120 derajatnya bisa dilihat di sebelah kanan, itu sama dengan cos 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, karena dia di kuadran 2, jadi cosnya hasilnya negatif. Jadi cos 60 derajat sama dengan minus setengah. Jadi minus 3 akar 3 per 2 dibagi minus setengah. Hasilnya akar 3. Apakah benar kelompok? Betul, Caca. Makasih, Caca. Oke, terima kasih. Ya, nomor berapa lagi yang belum? Tinggal nomor 2, Ibu. Oke, silakan nomor 2. Siska ya? Hmm. Oke, nomor 2 ini sebenarnya sama aja caranya gitu. Tinggal masukin ke rumus sin A minus sin B. Nah, di sini kan tapi ada 3 kali pengurangan. Dan di sini saya kelompokin yang ini nih jadi satu kesatuan gitu. Jadi yang ini digunakan rumus ini. Nanti yang ini kita hitung biasa karena ini kan merupakan sudut istimewa gitu. Nah, lalu di sini kalau misalkan kita substitusi rumusnya diperoleh 2 cos 90 kali sin 55 dikurang setengah akar 2. Nah, ini kan ada sin 55 ya sebenarnya nggak usah dipusingin karena di sini 2 cos 90 cos 90 itu kan 0 kan. Jadi ya udah 0 kali berapapun hasilnya 0, maka di sini hasilnya min setengah akar 2. Gitu itu. Apakah benar kelompok? Benar, Siska. Terima kasih, Siska. Makasih juga benar. Oke, terima kasih. Udah semua ya? Udah, Ibu. Nanti ini tetap dikumpulkan di LMS ya untuk latihan soalnya. Karena masih eh, libur, seharusnya libur. Jadi saya nggak tambahkan soalnya. Jadi ini aja masing-masing nanti mengumpulkan di LMS. Nanti saya buka ya assignment-nya untuk yang pertemuan keempat. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup boleh Arianti dan teman-teman ditutup dulu. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok di pertemuan 4. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya, di Senin ya. Nanti minta tolong Eva ya ditanyakan untuk pengganti yang pertemuan 5 ini maunya kapan. Karena kita masih kurang 1 meeting lagi ya. Baik, Ibu. Disepakati bersama aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Salam. Ibu.